Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di pagi hari ini, di pagi hari anugerah ini, Kau masih memberikan kami kesehatan. Kau masih memberikan kami sukacita. Kau masih memberikan kasih setia-Nya begitu besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Sebentar kami akan meninggikan Engkau, menyembah Engkau, sertai hati kami dan sertai ruangan ini ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, sertai kami mulai awal, tengah hingga akhirnya dan kanan ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus sama kami yang hidup. Haleluya. Amin. Siapa yang percaya kalau Allah kita besar dan perkasa? Kita katakan besar dan perkasa Allah kita. Sungguh besar ya
cintanya Tuhan pada kita ya. Amin. Tinggal kita aja gimana cinta sama Tuhannya. Amin Bapak Ibu. Mau cinta sama Tuhan? Haleluya. Sekarang kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya minta bisa dulu berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami sudah memuji memuliakan angkat Engkau. Bila saatnya kami tidak memberikan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Apapun ya Allah Tuhan itu tentunya Tuhan biarlah Tuhan senantiasa memberkati di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami memberikan yang terbaik yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, terlebih Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Oh kiranya Engkau ampuni dosa pelanggaran kami ya Bapa. Bila Engkau memberikan hati-hati yang penuh dengan tulus ikhlas, hati penuh dengan kerelaan Tuhan untuk memberikan. Terlebih kami boleh memberi dengan penuh rasa hormat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam berkat Putra-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersama menjalankan dan memberikan sungguh banget Bapak. Persembahan Bapak Ibu berguna untuk pelayanan di tempat ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati untuk kita mendengarkan firman. Yeah.
luar biasa yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kalau pagi hari ini kami sudah memuji, meninggikan nama-Mu, biarlah setiap pujian itu Tuhan merupakan dupa yang berbau harum dan boleh naik sebagai persembahan kami Tuhan, dan boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan melawat kami, menjamah, memulihkan kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Biarlah Engkau berkarya dalam hidup kami Tuhan, sehingga sebentar kami pulang membawa kemenangan yang daripada Engkau, bahkan kelepasan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih, kuasai ruangan ini, terlebih kuasai seluruh kehidupan kami, hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang kami terima betul-betul Tuhan termeterai di dalam setiap hati kami, dan firman-Mu itu berkarya mendatangkan mujizat Allah di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau kuduskan, Kau sucikan, haleluya, sehingga hamba-Mu menjadi penyambung lidah Allah. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh diizinkan Tuhan untuk senantiasa datang menyembah, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ini satu anugerah Allah. Kita patut bersyukur karena Tuhan itu sungguh luar biasa. Kalau kita lihat sana-sana belum seperti apa yang ada, kita diizinkan Tuhan untuk setiap minggu beribadah kepada Tuhan ini. Kita harus mensyukuri. Kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Saya selalu berkata, Tuhan terima kasih. Kalau saya kesana lihat, dengar bahwa masih ada yang belum bisa beribadah seperti kita, kita nggak tahu tapi kita dalam hati saya, Tuhan terima kasih. Sekalipun gereja Bukit Sion itu kecil di mata dunia, di mata manusia, tapi saya percaya bahwa besar di hadapan Tuhan. Dia memberi kita yang terbaik, luar biasa. Sebab itu kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang beberapa berulang tahun pada bulan ini Kalau saya buka di WA itu yang berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan semakin melimpah, bahkan tambah hari tambah setia, tambah hari tambah membawa dampak yang luar biasa dimanapun Anda berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang mengucap syukur. Kita akan lihat firman Tuhan yaitu di dalam Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6. Saya bacakan ayat yang pertama mulai. Di sini dikatakan Yesus memberi makan
5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, yaitu mencobai Filipus ya. Maaf saya buka masker. Yaitu mencobai Filipus ya. Bukan Filipus almarhum ya, tapi Filipus murid Tuhan. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti helai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah semua orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Puji Tuhan. Saya ingat waktu saya masih sekolah Alkitab di Surabaya, kalau siswa-siswi buang nasi, ya maklum ya, karena makanan di mana itu, di asrama itu enggak seperti di rumah ya. Jadi kebanyakan anak-anak itu makan enggak dihabiskan, bahkan kadang dibuang. Nah, kalau ketahuan pengawas ya saudara, terus laporan kepada almarhum Om Ishak Leo ya. Om Ishak Leo almarhum itu naik ke lantai 5, lalu mulai marah saudara. Marah karena apa? Ya karena ketahuan siswa-siswi buang makanan. Beliau sangat marah sekali saudara sekalian ya. Pokoknya kalau ketahuan itu mesti marah. Dia tidak suka kalau siswa-siswi itu buang makanan, harus dihabiskan. Karena dia bilang itu semua adalah berkat Tuhan. Karena waktu almarhum Ishak Leo itu sungguh luar biasa berkat ya, mengalir. Bahkan kita siswa-siswi ya kadang kita tidak bayar, sudah ada yang bayar ya setiap bulan. Bahkan peralatan itu datang sendiri. Nah ini saudara sekalian, luar biasa. Nah kita tidak berbicara tentang itu, tetapi ini hanya mengingat ya, karena tadi ayat 12 dikatakan, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Ya, ini terbawa. Saya sendiri kalau
lihat makanan terbuang saya juga marah. Ya. Tapi untung anak-anak saya dari kecil itu makan piringnya bersih. Tidak ada satu butir pun nasi di piring itu yang sisa. Ya. Satu keuntungan saudara. Tapi kita nggak bicara itu. Yang kita bicarakan di sini adalah tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi kita teladan di dalam hidup kita. Bagaimana jika kita menghadapi satu kesulitan. Ya. Karena di sini tadi dikatakan banyak sekali orang, banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka ayat 2 melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah ini sudah banyak sekali orang yang datang pada saat itu berbondong-bondong dari kota, desa, pokoknya dengar nanti Tuhan Yesus ada di sana, mesti semua ya datang lalu darat, jalan kaki ya. Nah ini saudara, maksudnya apa? Ya sebagian ada maksudnya untuk minta mujizat. Bahkan di ayat lain ada yang mengatakan supaya Tuhan itu dijadikan raja, ya, supaya mereka itu nggak usah kerja, cukup minta aja, ya. Itu ada sebagian punya pendapat seperti itu. Tetapi sebagian memang mereka datang karena membutuhkan mujizat kesembuhan, mujizat pertolongan Tuhan, mujizat ya yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan pada saat itu. Bayangkan saudara, ya, orang yang berbondong-bondong itu bagaimana? Ya, tentu banyak. Ya. Kalau di sini dikatakan hanya 5.000 orang, itu laki-laki, bapak-bapak. Ya. Tapi perempuan-perempuan, ibu-ibu, anak-anak gak disebutkan. Kita bisa bayangkan ya. Bapak, ibu aja sudah lebih 10.000, belum anak-anak. Mungkin ada yang bawa 5 anak, 3 anak, 2 anak, 1 anak. Kalikan aja sudah. Makanya dikatakan orang banyak berbondong-bondong, berarti tidak terhitung. Yang dihitung itu hanya kepala keluarga, yang ibu rumah tangga, anak-anak gak dihitung. Ya, pikirnya Tuhan, ojo besar kepala ya, laki-laki ya, bapak-bapak, ojo besar kepala ya. Ini saudara sekalian, mungkin pikirannya Tuhan, ya pikirannya Tuhan. Nanti kalau bapak laki-laki yang dikasih, ya nanti dia kan yang bertanggung jawab, ya ngasih istrinya, ngasih anaknya, seberapapun yang dia terima, dia harus bagi. Ya mungkin seperti itu ya. Ya sama seperti kita juga manusia kan. Ya, misalnya kita dapat berkat, masa kita makan sendiri? Kan mesti bagi-bagi. Ya, nah ini saudara sekalian. Makanya hanya pria yang dihitung, laki-laki tok yang dihitung saudara sekalian. Berarti laki-laki itu istimewa di hadapan Tuhan. Ya, tapi jangan besar kepala loh ya, saudara sekalian. Itu karena kaum laki-laki itu tanggungannya itu besar saudara, tanggung jawabnya dalam keluarga. Oh dia kepala kok, ya kepala keluarga, bukan ibu keluarga. Nah ini saudara sekalian. Nah
Apa yang terjadi saudara? Ya, saya kalau baca ini saya selalu ingat Pak Filipus. Ya, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia berkata ini kepada siapa? Kepada Filipus, muridnya yang bernama Filipus, saudara sekalian. Karena sifatnya Filipus ini ya selalu membutuhkan dulu, lihat dulu yang banyak. Ya, kalau sedikit itu khawatir nanti tidak cukup. Banyak dulu baru. Kalau sedikit jangan. Ya, emang boleh juga ya. Kalau sedikit nanti dibagi nggak cukup, gimana? Nanti ada yang iri, ada yang sakit hati dan lain sebagainya, saudara. Tetapi untuk saudara di dalam perhimpunan yang besar ini ada seorang anak yang mempunyai 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ini sebenarnya apa itu? Lauk bekal bagi anak itu, saudara. Bekal untuk dia. Ya. Tetapi puji Tuhan, saudara, si anak ini rela memberikan. Nah ini saudara, dia rela memberikan. Kok dia tidak nangis ya? Kok tidak berontak? Jangan Bu, nanti nggak cukup. Jangan Pak. Tidak ya, tapi dia rela. Ya, memang anak itu saudara tulus, hatinya itu tulus. Seorang anak itu mempunyai hati yang tulus. Sebab itu kita bersyukur ya, saudara sekalian. Kemudian kalau bekalnya itu sudah diserahkan kepada murid-muridnya, maka Tuhan mulai menyuruh orang banyak itu duduk berkelompok-kelompok, saudara. Maksudnya supaya gampang dibagi. Nanti kalau apa itu terus gerombolan gitu ya, saudara tak mau bagi. Kita lihat sendiri ya, di mana-mana kalau gerombolan gitu ya, saudara, orang nggak teratur ya, itu suka akan membawa bahaya. Seperti kita lihat di TV, kalau orang bagi-bagi cakat, terus balapan sampai royokan, sikut-sikutan, bahkan ada yang diinjak sampai mati. Nah itu saudara sekalian, Tuhan ini luar biasa ya, menyuruh orang untuk berkelompok-kelompok. Maksudnya supaya nanti kalau roti itu dibagi gampang, mudah dilayani, saudara sekalian. Nah, kita bisa bayangkan saudara, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan bisa dimakan dengan orang yang begitu banyak. Memang perhitungan Tuhan itu tidak sama dengan perhitungan kita. Matematika Tuhan tidak sama dengan matematika kita. Kita seringkali seperti Filipus, ya, guru yang banyak, ya. Tapi sudah, tidak salah. Baik, sudah. Tapi kita harus mengikuti apa yang firman Tuhan katakan pada pagi hari ini. Setelah mereka duduk berkelompok-kelompok, maka Tuhan mengambil roti itu, mengucap syukur, lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan puji Tuhan, saudara sekalian, setelah semuanya cukup, mereka makan puas, kenyang, lalu dikumpulkan
masih ada sisa 12 bakul. Luar biasa. Ya, padahal tadi hanya 5 ketul roti, 2 ekor ikan. 5 ketul itu kecil-kecil lagi. Hanya untuk bekal seorang anak. Bayangkan, bukan roti yang gede, bukan. Bukan ikan yang besar, bukan. Tapi ikan itu kecil. 5 ketul roti itu kita bisa bayangkan. Ya, paling itu kecil, saudara sekalian. Ya, tapi luar biasa. Kenapa kok bisa cukup, saudara? Ya, kenapa? Ada rahasianya, yaitu dengan apa, saudara? Dengan mengucap syukur. Mengucap syukur berarti waktu Tuhan tadi menerima 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu tidak lantas Tuhan bagi-bagi. Enggak, saudara. Ya, enggak. Kalau kita sudah wame, tapi Tuhan enggak. Luar biasa, saudara. Sudah diambil, kemudian Tuhan mulai mengucap syukur. Ya, itu artinya mendahulukan Tuhan. Ya, mendahulukan Tuhan. Nah, ini sebab itu di dalam Matius pasal 6 ayat 3 di situ dikatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Melalui ucapan syukur. Ini saudara sekalian. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, saudara harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Lakukan itu. Karena kalau saudara mengutamakan Tuhan, berkat itu akan mengalir dalam kehidupan saudara. Melalui apa? Melalui ucapan syukur. Bukan berarti nanti kalau kita diberkati terus kita pesta ucapan syukur. Bukan. Ya, undang-undang ke rumah. Ditanya ada apa, Bu? Oh, aku diberkati, makanya aku mau ucapan syukur. Enggak salah. Memang sifat orang timur itu seperti itu, saudara. Ya. Tapi di sini kita diajar oleh firman Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mengutamakan Tuhan, maka firman Allah akan digenapi dalam hidup kita. Ya. Sebab itu kita harus mengutamakan Tuhan melalui ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab itu Raja Daud berkata, aku mau mengucap syukur kepada Allah. Ya, itu Mazmur pasal 9 ada. Mazmur, pokoknya ada ucapan syukur itu adalah dari Raja Daud, saudara sekalian. Ya, selalu mengucap syukur. Sehingga Raja Daud dilepaskan oleh Tuhan dari segala mara bahaya. Karena kita tahu Raja Daud itu waktu sebelum dia menjadi raja, dia dikejar oleh Raja Saul.
sehingga dia harus lari ke sana, ya, naik gunung, turun gunung, masuk gua, ya, ke padang gurun dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak lupa mengucap syukur. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Karena dia adalah keselamatan di dalam hidup. Demikian juga kita, saudara. Kita mau ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, diluputkan oleh Tuhan dari segala sesuatu yang terjadi. Kita harus selalu mengutamakan Tuhan melalui ucapan syukur kita kepada Dia. Saudara gak usah rame-rame, saudara sendiri cukup. Kan berarti nanti kalau kita diberkati terus ngundang ucapan syukur, pesta dan lain sebagainya. Bukan, ucapan syukur dari hati kita. Ya. Apalagi kita berada di tengah-tengah situasi seperti ini. Bahkan beberapa hari yang lalu kita boleh melihat demo yang begitu besar. Ya. Sehingga merusak fasilitas pemerintah dan lain sebagainya. Inilah keadaan dunia kita. Apakah nanti setelah ini sudah selesai? Enggak. Firman Tuhan mengatakan ini baru awal. Awal, saudara. Jangan nanti saudara berkata, oh di sini sudah aman, tentram, damai, ya, bebas, merdeka dan lain sebagainya. Ya. Firman Tuhan bilang ini baru awal kejadian. Jangan saudara sangka dunia kita sekarang tambah hari tambah enak, tambah hari tambah baik, tambah hari tambah aman. Tambah hari akan tambah bergejolak. Sebab itu kita dipersiapkan oleh firman Tuhan. Kita diberi bekal bagaimana kalau kita menghadapi situasi seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Dalam melari, teriak, nangis, ngomel, menyalahkan orang lain. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita selalu mengutamakan Tuhan melalui ucapan syukur kita kepada Dia. Maka mujizat itu akan terjadi. Pertolongan Tuhan itu akan terjadi. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Sebab bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar. Ya. Sedikit orang, banyak orang itu sama di hadapan Tuhan. Sama pertolongan yang Dia berikan.
Bukan nanti ke gereja yang besar, banyak jemaat, baru Tuhan mau tolong. Enggak. Ya. Buktinya gereja besar banyak yang belum buka. Ya. Kenapa kita gereja yang kecil? Kita diizinkan oleh Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Ini kita harus bersyukur. Bukan karena kebetulan, bukan karena Pak Sony duduk dalam pemerintahan, bukan. Tapi ini karena anugerah Allah. Sebab itu kita harus bersyukur. Bersyukur, saudara. Mengapa kita harus bersyukur? Itu ayat sudah tidak lazim. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Apa di sana dikatakan? Mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu. Karena itu yang dikehendaki Allah. Mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu. Karena itu yang dikehendaki Allah. Kalau dikatakan di sana di dalam segala sesuatu, berarti di dalam segala hal. Baik waktu susah, senang, sakit, sembuh, ketawa, nangis, dan lain sebagainya. Waktu kita nggak punya uang, waktu kita punya uang, waktu kita nggak punya beras, waktu kita punya beras, waktu kita nggak ada berkat, waktu kita nggak ada berkat, waktu kita punya berkat, harus mengucap syukur. Dan firman Tuhan di dalam segala sesuatu. Firman Tuhan tidak mengatakan nanti kalau kamu diberkati baru kamu mengucap syukur. Tidak. Dalam segala sesuatu. Jangan mengomel, saudara. Jangan bersungut-sungut. Kadang manusia itu salah titik harus ngomel, bersungut-sungut. Tahu enggak upahnya orang bersungut-sungut itu? Baca firman Tuhan dari Kejadian, Keluaran. Sejarah bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir. Kenapa hanya Joshua, Kaleb yang selamat? Generasi lama hanya 2 orang yang selamat masuk tanah Kanaan. Kenapa? Apa Tuhan tidak sayang pada yang lain-lain? Sayang. Apa Tuhan tidak berkati mereka? Berkati. Tidak ada air dikasih air, tidak ada roti dikasih roti, tidak ada daging dikasih daging. Tapi kenapa Joshua,
Kaleb toh yang masuk tanah Kanaan itu generasi lama, hanya 2 orang masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena bersungut-sungut. Nah, ada air ngomel, nyalano Musa, nyalano Harun, mau dilemparin batu. Nah, seperti apa yang terjadi sekarang ini, sebuah gambaran. Nah, Boas rusak. Berontak, nyalahno orang lain. Akhirnya dah mampus dia, semua mampus. Padang belantara, padang gurun. Hanya Kaleb dan Yosua yang masuk tanah Kanaan. Itu generasi lama. Dan yang lain-lain itu generasi muda yang lahir di perjalanan. Itu yang masuk tanah Kanaan. Tapi dia suka ngomel-ngomel itu mampus. Ada yang dipagut ular, disengat kalajengking, dan lain sebagainya. Nah, itu orang yang suka bersungut-sungut itu akhirnya seperti itu. Jangan mau, harus ikuti teladan Tuhan, mengucap syukur. Makanya firman Tuhan Yohanes 13 situ dikatakan, aku telah meninggalkan teladan bagi kamu. Siapa yang berkata seperti itu? Petrus, Yohanes, Yakobus, siapa? Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan sudah meninggalkan teladan bagi kita, apakah kita hanya mau tahu toh? Dan dipraktekkan. Berarti kita harus mempraktekkan, melakukan. Nah, ini saudara sekalian harus melakukan seperti apa yang sudah diberikan contoh kepada kita. Tuhan aja mengucap syukur, tidak marah sama Petrus, tidak marahin Andreas, enggak. Biasanya kan gitu, kalau mau hadapi sesuatu, oh ini pengalaman ancene, kan gitu, ancene. Apa yang arti ancene? Ya bohong gak lo, ya. Dan orang biasa toh, ya. Kadang gitu, ancene, oh bohong. Saya sendiri enggak ngerti ancene kok. Ini sudah kebiasaan, sudah ada sesuatu ancene sampai matanya melotot, ya, dari kulit saudara sekali. Tuhan di sini melotot enggak. Tuhan menyalahkan siapa-siapa enggak.
luar biasa. Perkara yang mudah, contoh yang mudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan itu, hukum-hukum itu nggak berat. Kan nggak salah itu di Galatia. Hukum-hukum Tuhan itu di suratan Yohanes. Hukum-hukum Tuhan itu nggak berat, saudara. Nggak berat. Yes, bagaimana ini? Tuhan hanya mengucap syukur. Nggak nyalahno sopo-sopo, nggak ancene, enggak. Itu loh, saudara. Luar biasa. Sebab itu mari kita praktekkan, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan di dalam hidup saudara. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Ya. Saya kadang dalam kumpulan gitu, kalau mulai rame, ojok, ya, belum bilang jangan, stop. Sudah. Mari kita praktekkan firman Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita akan mengalami, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa akan dinyatakan. Haleluya. Apa yang saudara butuhkan? Berkat, ucap syukur, pertolongan, mengucap syukur. Bersyukur. Sakit minta kesembuhan, ya bersyukur. Jangan mengomel. Tuhan, aku kok sakit terus ngene, Tuhan apa ya? Jangan mengomel. Syukur aja, terima kasih Tuhan. Ya. Kan kalau tidak salah itu di Filipi juga ada ayat. Apa yang kita alami menyempurnakan segala sesuatu yang belum Tuhan lakukan pada Tuhan Yesus waktu masih ada di dalam dunia. Jadi kita jangan takut, jangan bersungut, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain, tapi mari kita bersyukur. Dengan lega kita percaya apa yang kita alami itu menyempurnakan segala sesuatu yang belum Tuhan Yesus lakukan selagi Dia hidup di dalam dunia. Kita harus bersyukur, ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena mujizat itu terus terjadi loh saudara. Mujizat itu terus terjadi. Kadang orang bilang, yo itu mujizat zaman dulu. Sekarang ini enggak ada katanya. Siapa bilang? Mujizat itu terus terjadi. Tuhan itu terus bekerja loh. Tuhan tidak mandek, bekerja, memberi kita yang terbaik dalam hidup kita, memberi kita sesuatu yang kita perlukan. Nah ini sudah, Tuhan tidak pernah mandek sudah, terus bekerja. Sebab itu mari
kita mau tumbuhkan itu ucapan syukur di dalam diri kita. Ini sedikit waktu almarhum Pak Filipus sakit. Itu pergumulan bagi saya, pergumulan. Apalagi saya lihat kok tambah hari tambah entek badannya, tambah hari tali ekor berubah jadi hitam. Kenapa ya? Akhirnya pada suatu hari saya doa, saya katakan begini, Pi, sudah siap enggak pulang ke rumah Bapak? Sudah siap enggak? Saya tanya seperti itu. Kita lihat ini nangis. Air matanya keluar. Pokoknya ada beberapa kali saya selalu mengatakan seperti itu. Pi, sudah siap enggak pulang ke rumah Bapak? Padahal di dalam hati ini bergumul. Ya apa yo, Papi misalnya hidup kok badannya seperti ini. Akhirnya satu malam saudara saya berdoa. Saya doa, gak tahu ya, kayak Roh Kudus itu menunjukkan seperti doanya siapa itu? Hizkia yang diperpanjang 15 tahun itu umurnya. Raja Hizkia, ya. Saya diingatkan seperti itu. Tanpa saya berdoa Tuhan, ya, saya katakan seperti saya buka firman, saya enggak, hanya di dalam doa. Saya berkata, Tuhan hambamu, kasihani Tuhan, saya bilang hambamu. Itu kan hambamu itu setia dalam pelayanan. Saya bayangkan dari muda dari muda ke Kalileги, ke Karangkates, sampai tua, bangun jam 3, kadang bareng sama Pak Sugiarto itu berangkat malam waktu ke Solo, Jogja itu ya saudara. Ya, bayangkan tak tidur, nanti habis di sana pulang sampai di sini malam. Saya bayangkan itu Solo hati. Dokter juga mengatakan seperti itu. Ya, makanya waktu di ronsen di gede itu dilihat paru-parunya itu bolong-bolong. Terus dokter bilang, oh ini mungkin seringkali apa itu ya seperti itu. Ya, karena saya Theo yang tahu. Tak bayang, saya doa seperti itu. Tuhan kasihani hamba-Mu. Itu orangnya setia. Saya katakan seperti itu, seperti yang dalam firman itu. Sudah berapa lama? Ya dalam seminggu itu. Padahal hari Kamis itu saya masih tinggal. Saya ada pertemuan dengan Ibu Nina di Cemara. Kita rame-rame situ semua pendoa ya, makan-makan. Saya yang enggak berpikiran, enggak khawatir. Ya enggak Papi, enggak khawatir. Saya biasa. Saya hanya minta bantuan doa sama teman-teman, doakan ya. Saya bilang karena Papi sudah
dalam seminggu itu tidak mau makan, kecuali dipaksa, kecuali kasih bubur, ya kasih susu. Tapi kadang dia tak mau. Ya, saya doa seperti itu. Setelah itu malam yang tidak ada itu, saya sudah terasa, sudah terasa. Oh, nggak ada. Nggak ada. Siangnya bersihin, terus malam mau tidur itu kumulin, tutup sama kain selimut. Saya sudah lihat, oh, napasnya. Terus saya tinggal, saya doa. Saya baru belum lama tidur, ya, si Theo sudah kasih bangun mie, tapi nggak ada. Saya yang kaget, saya lihat justru orang-orang itu yang bingung. Panggil dokter, dicek dulu, ya, dicek dulu, panggil dokter. Ya, nggak usah, ini sudah nggak ada, Jadi itu saya doa seperti Raja Hizkia itu, saudara. Saya ingatkan Tuhan, hamba-Mu ini setia, dari muda sampai tua setia Tuhan. Ya, melayani Tuhan dan lain sebagainya. Tuhan ya, tak memberi umur panjang, tetapi saya doa Tuhan berikan yang terbaik. Kasih yang terbaik Tuhan. Karena dalam hati ini bergumul. Misalnya nanti saya minta papi itu sembuh, ya, gimana? Tak bayangkan tubuhnya itu sudah entek. Ya, gimana? Yes. Ya Tuhan itu ya. Apa ya Roh Kudus itu ngasih? Kamu doa seperti ini. Doa kayak nangis. Berikut. Saya bersyukur Tuhan memberi berkat. Makanya kita jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut, itu yang harus pasrah. Yang mengucap syukur, saya selalu bersyukur. Tuhan, saya percaya pasti Tuhan memberi yang terbaik, pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya hanya doa seperti itu. Akhirnya Tuhan sungguh memberi yang terbaik. Nah ini loh saudara, mari kita mau belajar mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu berat, mengucap syukur. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita loh. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu ada. Kita jalan aja Dia ada. Baca itu firman Injil Matius, Dia ada di sisi kita, jalan bersama kita. Luar biasa. Jangan pernah saudara berpikir bahwa Tuhan itu pernah meninggalkan saudara. Tidak pernah.
Sebab itu mari kita mau belajar bersyukur untuk menghadapi kehidupan ini. Jangan biarkan iblis mempropaganda iman kita. Dan iblis itu gini. Ya memang iblis itu ya memang dia untuk mencuri damai sejahtera, membinasakan, membunuh kita. Ya, Yohanes pasal 10 itu. Ya baca di situ. Tapi Tuhan datang untuk memberi kita kelimpahan dan hidup. Ya. Hidup yang berkelimpahan. Nah ini saudara sekalian, mari kita mau belajar mengucap syukur. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Kita baca sekali lagi ini sebagai penutup supaya mantap, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 situ dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua. Haleluya, amin. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus yang akan haleluya terus berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan akan memberikan kami kekuatan, kesehatan yang baik, bahkan ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala sesuatu, sehingga kami dapat melihat mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah datang pada pagi hari ini. Baik mereka yang tidak hadir, Tuhan, kuasa-Mu melawat mereka. Mungkin mereka sakit. Kami percaya Roh Kudus melawat, menjamah dan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang susah, Tuhan hiburkan. Mereka yang di dalam kekurangan, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan, baik berkat jasmani rohani di dalam nama Yesus. Bahkan semua yang sudah datang, saya percaya Tuhan sudah menjamah, memulihkan mereka, agar sebentar kami semua pulang bersama-sama membawa kekuatan, kemenangan, haleluya, dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
nama-Mu Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai kami semuanya. Kiranya Tuhan memantapkan iman-iman kami, sehingga apa yang kami terima pada pagi hari ini, baik puji-pujian maupun firman yang telah kami terima pada saat ini, dapat menguatkan kami semuanya Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang saat ini masih ada satu masalah, Tuhan berikan kekuatan kepada kami, sehingga kami tetap kuat menjalani segala permasalahan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menyertai para pelayan-pelayan-Mu, Engkau menyertai pembawa firman, Engkau menyertai semua yang ada yang terlibat pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, yang saat ini masih dalam kondisi bencana COVID. Kiranya Tuhan menyertai kami, menguatkan semuanya. Tuhan menguatkan warga negara Indonesia ini Tuhan. Beri kami satu persatuan yang kokoh, yang kuat. Berikan kami ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, supaya kami tetap taat Tuhan di hadirat-Mu. Dan jikalau saat ini masih kiranya ada demo di sana, di sini, dan semuanya, hanya Engkau yang menyertai semuanya. Sertai para aparat, sertai mereka-mereka yang saat ini kiranya sedang dalam menegakkan demokrasi. Kami percaya Engkau yang menyertai bangsa ini Tuhan, sehingga memberikan damai dan sejahtera untuk seluruh bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami semuanya, dan pertemukanlah kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Dan semua doa kami hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang menyertai dalam setiap kehidupan kita yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberikan damai dan sejahtera mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.